Real Madrid kembali membuktikan diri mereka sebagai raja kompetisi Eropa. Kepastian ini didapat setelah meraih gelar Liga Champions ke-15 usai mengandaskan Borussia Dortmund. Gelar juara ini menjadi tanda kehebatan Los Blancos yang sudah jatuh bangun sejak awal musim. El Real sempat dihantam krisis striker murni hingga badai cedera yang menimpa pemain kunci. Namun mereka tetap berdiri kokoh berkat kecerdasan pelatih Carlo Ancelotti. Bagaimanakah kisah perjalanan Real Madrid membuktikan diri sebagai raja Eropa yang sesungguhnya? Kegagalan mempertahankan Liga Champions. Real Madrid berhasil meraih kembali kejayaannya bersama Carlo Ancelotti. Pelatih asal Italia ini sukses menghadiahkan gelar Liga Champions ke-14 pada musim 2021-2022. Kepastian ini didapat setelah mengandaskan perlawanan Liverpool dengan skor 1-0 di partai puncak. Satu-satunya gol di laga itu dilesakan oleh Vinicius Junior. Winger asal Brazil ini membuktikan kualitasnya meski sempat dihujat oleh fans Los Blancos. Berkat gol tersebut, pemain kelahiran São Gonçalo ini berhasil mencatatkan rekor gila. Dilansir dari Opta, Vinicius menjadi salah satu pemain termuda yang mencetak gol di partai final. Dirinya menempati urutan kelima sebagai pencetak gol termuda di usia 21 tahun 332 hari. Carlo Ancelotti selaku pelatih mengaku sangat bahagia dengan pencapaian hebat timnya. Don Carlo mengaku tidak percaya bisa meraih gelar keempatnya sebagai pelatih. Bahkan ex-pelatih AC Milan ini langsung berambisi untuk meraih gelar kelimanya untuk musim berikutnya. Saya tidak menyangka akan memiliki 4 gelar Liga Champions. Kami melakukan permainan yang bagus. Kami rasa bisa melakukannya lagi tahun depan, kata Don Carlo. Ancelotti percaya hubungan dekatnya dengan para pemain bisa mendatangkan lebih banyak gelar. Namun Paul Merson memprediksi gembar-gembor sang pelatih tidak akan terbukti. Legenda Arsenal ini bilang kalau pencapaian Real Madrid hanyalah sebuah keberuntungan. Saya tidak bisa memahami pencapaian Real Madrid. Apakah mereka hebat atau cuma beruntung? Mereka menang di final meskipun Liverpool tampil lebih baik dan membuat lebih banyak peluang. Firasat saya gelar juara musim depan milik tim dari Inggris, ujar Merson. Pendapat yang dilontarkan Paul Merson ternyata benar terjadi. Carlo Ancelotti gagal membuktikan janji manisnya untuk mempertahankan gelar setelah gugur di babak semifinal. Saat itu El Real harus menerima pil pahit disingkirkan oleh Manchester City. Dominasi The Citizens sebenarnya sudah terlihat sejak leg pertama. Skuad asuhan Pep Guardiola berhasil menahan imbang El Real dengan skor 1-1 di Santiago Bernabeu. Bahkan Manchester Biru unggul telak 56% penguasaan bola. Kedikdayaan Manchester City semakin terlihat setelah membantai Los Blancos 4 gol tanpa balas di leg kedua. Hasilnya The Citizens lolos ke partai final dengan agregat 5-1. Kekalahan memalukan ini langsung membuat Ruud Gullit menghujat permainan Los Blancos. Legenda timnas Belanda ini menyebut Ancelotti kalah taktik dari Pep Guardiola. Pep Guardiola sekali lagi membuktikan kualitasnya di atas Carlo Ancelotti. Pemain lawan beberapa kali salah gerakan dan sudah tahu akan mengakhiri laga dengan kekalahan. Don Carlo yang kecewa terpaksa setuju dengan pendapat yang disampaikan Gullit. Pelatih asal Italia ini menyaksikan sendiri anak asuhnya bermain di bawah standar tinggi Real Madrid. Ini adalah kekalahan yang menyakitkan. Mereka bermain lebih baik daripada tim kami. Mereka pantas menang, ujar Ancelotti. Meski begitu, Ancelotti meminta para pemainnya untuk cepat bangkit agar bisa kembali bersaing pada musim depan. Menurunnya performa Toni Kroos dan Luka Modric. Kekalahan telak dari Manchester City memperlihatkan rapuhnya lini tengah Real Madrid. Kombinasi Toni Kroos dan Luka Modric mulai dipertanyakan banyak pihak. Kedua pemain ini gagal memimpin lini tengah Los Blancos saat melawan Manchester City. Kroos dan Modric kesulitan mengimbangi pressing ketat dari The Citizens. Beberapa supporter Los Blancos mulai berani mengkritik dua gelandang veteran ini. Performa Kroos dihujat karena jauh menurun saat bermain sebagai gelandang jangkar. Sementara Modric juga dikecam akibat kehilangan magisnya sebagai maestro lini tengah. Di musim ini, Carlo Ancelotti mulai berani melakukan regenerasi lini tengah. Saya melihat tim yang lebih mudah. Semua orang selalu melihat Kroos dan Modric. Namun Anda juga harus melihat,
para pemain muda kami seperti Vinicius dan Camavinga, tegas Ancelotti. Hasilnya, menit bermain Kroos dan Modric menurun drastis di musim 2023-2024. Modric bahkan sempat beberapa kali dicadangkan dalam 2 laga beruntun di La Liga. Hasilnya, Don Carleto mengaku pemain asal Kroasia ini kesal akibat sering dicadangkan. Modric tidak bahagia karena jarang bermain, namun dia masih bersemangat dan punya motivasi tinggi untuk membantu tim. Dia masih punya peran penting di skuad ini, begitu pula di ruang ganti. Penurunan performa Modric sudah terlihat sejak melawan The Citizens di musim lalu. Pemain berumur 38 tahun ini sering salah melepas umpan hingga gagal membuat satu pun umpan kunci. Meski sudah menurun drastis, Ancelotti masih sering memuji sikap ex-pemain Tottenham Hotspur ini. Saya mencintai Modric, pemain Real Madrid mencintainya, semua orang juga begitu. Dia berpikir masih menjadi bagian penting dalam tim ini. Kami akan dengan senang hati mempertahankannya. Kekacauan di awal musim. Real Madrid juga sempat dihantam kekacauan jelang awal musim 2023-2024. Skuad Los Blancos mendadak pincang setelah banyak pemain kunci terkena cedera parah. Thibaut Courtois langsung menderita cedera ACL sebelum pekan pertama La Liga. Kiper asal Belgia ini awalnya diprediksi bakal absen 1 musim penuh. Kehilangan Courtois membuat pertahanan Real Madrid jadi lebih rapuh. Carlo Ancelotti sempat nggak rela ditinggal sang kiper menepi sampai akhir musim. Kami punya masalah cedera yang menimpa pemain kunci, tapi masalah ini sudah sering terjadi di sepak bola. Sekarang kami berharap Courtois dapat lekas pulih. Kekacauan Real Madrid semakin bertambah setelah kehilangan 2 bek tengah andalan. Eder Militao dan David Alaba menderita cedera di waktu yang hampir berdekatan. Padahal Los Blancos nggak punya kedalaman yang mewah di lini pertahanan. Don Carleto hanya bisa meratapi nasib buruk yang menghancurkan komposisi pemain Real Madrid. Ini benar-benar sebuah malapetaka, jelas sekali. Kami sangat sedih karena harus kehilangan pemain kunci lagi. Saya sebelumnya tidak pernah melihat 3 cedera ACL dalam 4 bulan, ucap Ancelotti. Kehilangan Militao dan Alaba bikin El Real hanya punya Antonio Rudiger sebagai bek tengah murni. Don Carleto harus memutar otak demi mengakali krisis pertahanan. Ancelotti akhirnya memasang Aurelien Tchouaméni dan Dani Carvajal sebagai bek tengah dadakan. Keduanya berduet sebagai pasangan bek tengah saat melawan Girona di La Liga. Secara mengejutkan, Tchouaméni dan Carvajal bisa membawa Los Blancos meraih clean sheet. Buruknya kedalaman skuad Real Madrid diperparah dengan tidak memboyong striker berkualitas. Los Blancos hanya meminjam Jose Lu Matos sebagai ujung tombak pelapis. Padahal El Real baru saja ditinggal oleh Karim Benzema selaku bomber utama. Carlo Ancelotti bahkan sudah meminta Florentino Perez untuk menggait Harry Kane senilai 100 juta euro. Kane dianggap bisa menyempurnakan lini serang Real Madrid yang baru saja ditinggal Benzema. Kapten timnas Inggris ini punya segalanya untuk menjadi ujung tombak andalan. Buktinya, Kane selalu konsisten mencetak 20 gol lebih dalam 5 musim terakhir. Cesc Fabregas juga menyarankan Los Blancos bergerak mengejar tanda tangan sang striker. Sudah sejak lama saya melihat jika Harry Kane akan menjadi pengganti yang sempurna untuk Karim Benzema di Real Madrid. Kane sangat layak untuk menggantikannya. Namun, permintaan Don Carleto ini ditolak mentah-mentah oleh Perez. Presiden Real Madrid ini lebih memilih untuk menunggu Kylian Mbappe sebagai incaran utama. Perez bahkan sampai rela Los Blancos bermain tanpa striker murni di musim 2023-2024. Keputusan aneh sang presiden ini memaksa Don Carleto mengubah taktik dari 4-3-3 menjadi 4-4-2 berlian. Ancelotti masih optimis membawa Real Madrid tampil impresif meski harus bermain tanpa striker murni. Kami harus melanjutkan bermain dengan skema ini. Meski tanpa pemain nomor 9, kami masih bisa membuat banyak peluang. Jadi kami masih akan terus melanjutkan taktiknya. Hasilnya, Vinicius Junior dan Rodrigo Goes dipaksa menjadi duet striker tengah dadakan. Padahal kedua pemain asal Brazil ini lebih nyaman mengisi posisi winger di area sayap. Kembali menasbihkan diri sebagai Raja Eropa. Real Madrid harus berjuang keras untuk berada di final Liga Champions musim ini.
Pasukan El Real harus dihadapkan dengan lawan-lawan sulit di babak penyisihan. Skuad asuhan Carlo Ancelotti sudah dipertemukan dengan Manchester City di babak perempat final. Sejak awal musim, Los Blancos sudah tidak diunggulkan menjadi juara. Justru sebaliknya, Manchester City diprediksi banyak pihak bisa mempertahankan gelar. Meski begitu, Carlo Ancelotti mampu membungkam keraguan banyak orang. Skuad El Real sukses menghentikan ketangguhan The Citizens lewat drama adu penalti. Ujian berat Real Madrid tidak berhenti sampai di situ saja. Toni Kroos dan kawan-kawan kembali dihadapkan dengan Bayern Munchen di babak semifinal. Meski sedang dalam performa buruk, dibayar punya rekor bagus di Liga Champions dengan raihan 6 trofi. Benar saja, Los Blancos harus susah payah untuk mengalahkan di Rotten. Mereka harus menunggu hingga Joselu melesakkan 2 gol comeback di menit akhir pada babak kedua. Real Madrid berhasil lolos setelah laga berakhir dengan agregat 4-3. Matthijs de Ligt sangat kecewa dengan kekalahan yang didapat oleh timnya. Dia bilang, Real Madrid hanya lolos karena dibantu oleh pengadil lapangan. Saya tidak ingin mengatakan bahwa Real Madrid selalu didampingi oleh wasit, tetapi hal itu membuat perbedaan pada laga ini, kata de Ligt. Di partai final, Real Madrid dipertemukan kembali dengan wakil Jerman Borussia Dortmund. Edin Terzic selaku nahkoda di Borussen sangat yakin timnya bisa mengalahkan El Real. Hari ini saya percaya diri, kami telah mempersiapkan diri secara sangat baik dan kami yakin karena saya tahu bagaimana tim ini bekerja. Namun fakta di lapangan berkata lain, El Real berhasil mempermalukan di Borussen 2 gol tanpa balas. Los Blancos berhasil melancarkan permainan efektif di laga ini. Secara statistik, di Borussen lebih unggul dalam menciptakan peluang emas. Akan tetapi, Real Madrid justru bisa melesakkan gol lewat Vinicius Junior dan Daniel Carvajal. Toni Kroos juga berhasil mendapatkan perpisahan indah dengan raihan gelar. Pemain asal Jerman ini menampilkan permainan yang luar biasa dengan mengemas 1 assist. Alhasil, Los Blancos berhasil mengunci gelar Liga Champions ke-15. Don Carleto sangat bersyukur El Real dapat memenangkan laga final yang sulit ini. Pertandingan yang sulit di partai final. Bersyukur tim kompak dan dapat menutupnya dengan kemenangan, kata Ancelotti. Ancelotti sendiri berhasil mencatatkan rekor gemilang untuk dirinya. Pelatih asal Italia menjadi satu-satunya pelatih yang mengoleksi 5 gelar Liga Champions. Dengan berhasil menorehkan prestasi gemilang di musim ini, apakah konsistensi ini mampu dipertahankan pada musim depan?